Maka ada beberapa golongan yang diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang menjadi fokus dari bahasan kajian kita pada hari ini. Siapa saja mereka golongan yang diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah, silakan ditulis, golongan yang pertama adalah orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah taala dan orang-orang yang menjaga ketaatannya kepada Allah dan menjaga ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita senantiasa menjaga hak-hak Allah taala, menjalankan yang wajib, menjalankan hak-hak Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya, maka saat itulah Allah taala akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Semakin kita semangat di dalam kebaikan, kita tujukan amal itu semata-mata karena Allah, ridha Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan dalam urusan kita. Dan inilah yang Allah Ta'ala gabarkan, ya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah, artinya menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekecil apapun sunnah Nabi, kerjakan. Sesederhana apapun sunnah Nabi, lakukan. Ya, sunnah Nabi banyak enggak? Banyak ya? Ya, banyak sekali sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi jangan dibatasi pada satu permasalahan saja, enggak. Sunnah Nabi itu sangat banyak sekali. Ya. Dan masing-masing orang itu diberikan kemudahan menjalankan sunnah Nabi. Ya, ada orang mohon maaf dimudahkan dia melaksanakan sholat tahajud. Ada orang mungkin dimudahkan puasa sunnah. Ada orang yang dimudahkan baca Quran. Ada yang dimudahkan untuk menghafal hadis. Ada orang yang dimudahkan mungkin menyantuni anak yatim. Ada yang dimudahkan mungkin thalabul ilmi. Masing-masing orang itu punya cara untuk mengapresiasikan menjalankan sunnah Nabi. Ya, jadi sehingga label sunnah itu adalah, atau ahlus sunnah itu berlaku bagi siapa saja yang menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak boleh jadi label tertentu, enggak. Ya, tapi itu adalah berhak siapa saja yang mengikuti Rasulullah, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, menjadikan Rasul sebagai model uswah kepada kita, maka disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Disebut dengan apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Baik, kemudian amalan yang kedua atau golongan yang kedua yang mereka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menyantuni anak yatim dan menyantuni janda. Ya. Jadi ada satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menyantuni anak yatim dan juga menyantuni janda. Bahkan dalam sebuah hadis sahih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis sahih beliau mengatakan, as-sa'i 'alal armilati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang janda, ya, yang membutuhkan, maka kal mujahid fi sabilillah, dia termasuk seperti berjihad di jalan Allah. Jadi Islam itu sangat memberikan perhatian kepada anak yatim dan janda yang membutuhkan. Ya. Karena janda mungkin yang tadinya dia dapat nafkah dari suaminya, maka dia tidak lagi mendapatkan nafkah dari suaminya. Maka ketika ada orang yang berbuat baik kepada dia, maka akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pahalanya tadi kata Nabi SAW, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Kita pasti kepingin mendapatkan pahala yang setara dengan pahala apa? Jihad. Ya, kan kalau ibu-ibu nggak mungkin berjihad. Gimana jihadnya? Menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, menyantuni janda yang tua. Ini adalah merupakan amal yang istimewa yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian berikutnya, poin yang ketiga, golongan yang ketiga yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menjaga salat tahajudnya, salat malamnya. Al-muhafiz ala qiyamil lail.
orang-orang yang menjaga salat malamnya atau salat tahajudnya. Kalau kita salat malam, syukur-syukur kalau habis tahajud kita baca Quran, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan turun rahmat, turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat, golongan yang keempat yang diberikan kemudahan oleh Allah taala adalah orang-orang yang semangat untuk menimba ilmu, ya. Ini golongan yang keempat yang diberikan kemudahan oleh Allah taala, orang-orang yang semangat untuk menimba ilmu. Belajar itu tidak mengenal umur. Belajar tidak mengenal waktu. Ya. Bahkan para ulama dulu itu mereka punya semangat untuk belajar, ya. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, ya, beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya dan bahkan sampai dimudahkan jalannya menuju Allah Ta'ala. Sehingga setiap hari kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang pernah diputuskan. Yang pernah putus doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan amal yang Engkau terima.